Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Dan sejalan dengan kenaikan BI Rate, Bank Indonesia juga mengumumkan sejumlah kebijakan tambahan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing ke pasar keuangan domestik. Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Dewan Gubernur Mingguan BI. Selain menaikkan BI Rate, BI juga mengerek suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Dalam keterangan resminya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan tersebut juga merupakan langkah preemptif untuk menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan BI Rate juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil instrumen keuangan domestik guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Sejalan dengan kenaikan BI Rate, Bank Indonesia juga mengumumkan sejumlah kebijakan tambahan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing ke pasar keuangan domestik. Di antaranya menaikkan struktur suku bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia untuk seluruh tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Memberikan insentif berupa penurunan biaya swap lindung nilai bagi investor asing sebesar 10%, membuka kembali window lelang instrumen repurchase agreement tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan bagi perbankan, serta meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam rupiah maupun valuta asing. BI meyakini koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin erat akan memperkuat stabilitas makroekonomi dan menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, dilema BI Rate naik antara stabilitas rupiah dan juga manufaktur. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI, dan juga Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Abdul Sobur, apa kabar, Pak? Baik, Mas Pras, salam sehat selalu. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Joshua, apa kabar, Pak Joshua? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan dan cukup mengejutkan juga, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan kembali begitu dalam 2 bulan berturut-turut, berarti naik lagi dari 50 basis poin, 25 basis poin sekarang menjadi 5,5% untuk BI Rate kita. Sudah sesuai dengan konsensus atau bagaimana dari pandangan ekonom ini, Pak Joshua? Iya, tentunya karena mengingat ini adalah RDG mingguan, artinya memang tidak ada konsensus pasar ya di dalam RDG mingguan BI saat kemarin gitu ya. Oke. Dan tentunya kita perlu menerka ataupun menguji kenapa di dalam RDG mingguan ini kan memang di luar kebiasaan BI gitu ya, karena BI pastinya menggunakan momentum untuk memutuskan suku bunga itu di RDG bulanan. Artinya memang sudah ada urgensi di situ ya, kenapa Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunganya, karena kami melihat memang ada beberapa faktor gitu ya, karena tentunya kalau kita melihat dari sisi pergerakan rupiah ini kan di sebelum tanggal 9 kemarin ini kan rupiah terus mengalami pelemahan, bahkan setelah BI di RDG bulan Mei sudah menaikkan 50 basis poin pun ke 5,25, rupiah masih melanjut melemah gitu ya, bahkan mendekati 18.200 gitu ya. Dan oleh sebab itu tadi makanya keputusan kenaikan suku bunga di RDG mingguan ini memberikan kembali lagi sinyal ataupun memberikan tone ya kepada pasar bahwa BI tetap akan fokus pada pro stability, sehingga ini pun juga selain untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan juga untuk menjaga ekspektasi inflasi, karena tentunya dampak dari kenaikan harga energi dan juga pelemahan nilai tukar rupiah ini juga sooner or later akan tertranslasi kepada inflasi, imported inflation, harga-harga barang yang dikonsumsi di dalam negeri, khususnya para produsen ya, yang konten impornya besar, ini tentunya sudah mulai mempertimbangkan untuk mengadjust harga-harganya, harga jualnya kepada konsumen.
sehingga tentunya ekspektasi inflasi ini pun juga harus dikelola. Sehingga saya pikir alasannya dua itu yang menyebabkan mengapa dalam RDG mingguan kemarin Bank Indonesia kembali lagi memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunganya dan juga memberikan sinyal bahwa BI akan terus fokus pada pro stability di jangka pendek ini. Baik, itu dia yang menjadi dasar dari Bank Sentral ya, menjaga rupiah ini tetap stabil. Nah, dari si pelaku usaha, Himki melihat bagaimana dengan upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral yang sudah menaikkan suku bunga acuan. Sementara di satu sisi kan pelaku usaha khususnya eksportir nih masih juga terus menjaga pangsa pasar ekspornya begitu, Pak Abdul Sobur. Kita sangat paham ya di lapangan bahwa ada mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan tentu saja menjaga inflasi. Nah, tetapi dalam sudut pandang kami sebagai produsen dan eksportir, ini bisa dibilang sebuah langkah yang sangat cermat, yang sangat berani dari BI sebagai katalisator di dalam konteks makroekonomi, namun juga tentu saja perlu kewaspadaan ya, perlu kehati-hatian karena sesungguhnya pertumbuhan industri yang kami jalankan ya, salah satunya di dalamnya industri mebel dan kerajinan itu bukan semata karena persoalan nilai tukar, kan sebetulnya ada persoalan yang lebih mendasar dari itu semua ya. Baik. Persoalan daya saing ya, persoalan bagaimana ekosistem dibangun dengan lebih baik ya, bagaimana kepekaan kita terhadap situasi di mana sebetulnya juga harga tidak dengan sangat mudah kita naikin kepada buyer dengan mengkoreksi karena lantaran ada kenaikan. Tetapi di lain pihak sebenarnya banyak pasti supplier kita, harga-harga barang itu pasti naik. Ya, itu udah terjadi gitu di lapangan. Jadi sebetulnya di dalam konteks mekanisme pasar ya, saya bisa mengerti bahwa para ekonom di sini seperti Pak Joshua sangat memahami bahwa dalam konteks sekarang ini rupiah yang sangat melemah ini salah satu indikatornya memang bunga yang harus dinaikkan. Tetapi di balik itu semua sebetulnya adalah daya saing yang sesungguhnya harus kita naiki. Bagi pengusaha itu stabilitas rupiah yang terpenting sebetulnya, bukan soal seberapa lemah rupiah lalu kami mendapatkan windfall, lalu seberapa kuat rupiah kami mendapatkan kesulitan dalam arti harga menjadi sangat kritis. Tapi sebetulnya stabilitas yang lebih penting. Dengan stabilitas kami akan membuat rencana jangka panjang. Baik, Pak begitu, Mas Pras. Nah, menarik Anda sampaikan tadi windfall. Nah, saat ini apakah windfall yang tengah dirasakan dengan tren pelemahan yang terjadi dari mata uang Garuda saat ini begitu, Pak Abdul Sobur, sehingga memang ini harus dimaksimalkan begitu atau bagaimana Anda melihatnya? Atau justru stability yang paling utama? Windfall itu kan sementara ya, jangka pendek ya. Mungkin boleh saja eksportir tersenyum ya, tetapi sebetulnya di balik itu semua kita melihat kepentingan negara yang jauh lebih besar ya. Ya, bahwa sebetulnya harga-harga di lapangan dan lain sebagainya udah pasti naik gitu ya. Misalnya ada tahu tempe yang dikonsumsi oleh masyarakat itu kan pasti akan naik, dan itu kan masalah sebetulnya. Bahwa windfall yang kami miliki pun sebetulnya juga diimbangi dengan kenaikan bahan, logistik ya, dan lain-lain yang sebetulnya juga tidak seluruhnya kita peroleh dari dalam negeri ya, kecuali yang basis ya kayu dan rotan yang relatif mungkin bisa kita mengatakan 75% kandungan lokal kita tinggi, itu relatif kami dapat keuntungan yang signifikan ya. Tapi sebagian besar dari industri kita yang misalnya bergantung ke bahan impor, masalah itu. Belum lagi logistik yang naik. Sementara buyer belum tentu naikin harga. Mereka juga lebih ketat, lebih hati-hati situasi dalam kondisi tekanan ini. Mereka membatasi diri sebetulnya. Baik, nah Pak Joshua, apa yang bisa Anda lihat begitu dampaknya terhadap operasional sektor manufaktur meskipun tadi ada windfall meskipun sementara, tapi Anda melihat stabilitas nilai tukar rupiah ini yang diharapkan sebenarnya dari pelaku usaha. Nah, Anda melihat seberapa kuat upaya dan seberapa efektif upaya yang dilakukan Bank Sentral untuk menjaga rupiah tetap stabil ini, Pak Joshua? Ya, tentunya tadi satu adalah bagaimana menjaga stabilitas rupiah gitu ya, karena yang dibutuhkan oleh pelaku usaha adalah stabilnya rupiah di suatu level tertentu, bukan arah penguatan ataupun dan sebaliknya gitu ya. Dan yang kedua adalah tentu relevansinya dari suku bunga ini adalah suku bunga kredit ya. Ini pun juga akan turut mempengaruhi karena tentunya dari sisi pembiayaan
kenaikan suku bunga ini akan meningkatkan tadi dari sisi biaya kredit modal kerja dan juga kredit investasi. Sementara di saat yang sama sektor manufaktur ini kan juga lagi menghadapi tekanan biaya bahan baku dan juga tadi ada gangguan supply ataupun mungkin masih lalu lintas di Hormuz juga mungkin bisa terpengaruh juga gitu ya. Dan pada akhirnya memang dari data yang kami kumpulkan memang biaya operasional manufaktur ini sudah menunjukkan tren peningkatan ya. Dan tadi karena akibat kenaikan harga bahan baku dan juga pelemahan rupiah, yang mana ini akan menekan produksi dalam beberapa bulan dan sudah menekan produksi dalam beberapa bulan terakhir ya. Sekalipun memang PMI manufacturing S&P Global menyebutkan PMI manufacturing per Mei itu di tengah-tengah ya, di antara 50, tapi kalau kita telah lebih dalam lagi sebenarnya dari sisi produksi itu ataupun permintaannya ini menurun tajam gitu ya, sehingga makanya ini harus kita cermati lagi bahwa perlu ada dukungan ya dari sisi bagaimana belanja-belanja pemerintah saat ini, khususnya belanja-belanja yang jumlahnya besarannya jumbo, ini harus segera didesain ulang lagi gitu ya. Dan sebaiknya pun juga tadi dialirkan kepada sektor-sektor manufaktur ya, yang notabene tadi mendapatkan headwind yang lebih besar lagi gitu ya, tantangan lebih besar lagi, karena jangan sampai sektor industri manufaktur ini yang notabene adalah padat karya, lalu juga investasinya besar, ini terganggu aktivitasnya karena tentunya akan bisa mempengaruhi nanti penurunan jam kerja dari karyawan dan buruhnya, tenaga kerjanya, dan juga yang tidak kita inginkan adalah pemangkasan tenaga kerja ataupun PHK. Ini dampaknya akan sangat destruktif lagi pada perekonomian dan ujung-ujungnya target pertumbuhan yang diimpi-impikan oleh pemerintah ya, target pertumbuhan tinggi ini pun sangat tidak nonsens akan bisa tercapai, sehingga makanya pemerintah juga perlu memusatkan perhatian kepada sisi supply-nya, yakni dalam hal ini adalah industri manufaktur yang memang notabene masih menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Oke, dari sisi industri mebel dan kerajinan akan kita lihat seperti apa, bahwa suku bunga kredit perbankan ini juga memberikan pengaruh cukup kuat untuk operasional. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Joshua dan juga Pak Abdul Sobur. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa tren pergerakan dari suku bunga acuan Bank Sentral atau BI Rate. Ini dia dari Januari, Februari, Maret sampai dengan bulan Juni. Pergerakannya memang cenderung masih stabil 4,75% di bulan April. Kemudian Mei naik 50 basis point langsung menjadi 5,25%, dan pekan ini di bulan Juni 5,5% menjadi keputusan yang diambil oleh Bank Sentral kembali menaikkan suku bunga acuan demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan berikutnya, bagaimana dengan PMI manufaktur Indonesia? Sebenarnya trennya sudah mulai membalik baik positif lagi lah bisa dikatakan begitu ya. Karena fluktuasinya kita lihat cukup kencang, masih berada di level-level ekspansi dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian sempat juga mengalami kontraksi pada bulan April 2026. Tapi lagi-lagi kita membalikan arah kembali, rebound menjadi 50 poin untuk PMI manufaktur Indonesia. Nah, apakah dengan kondisi saat ini kenaikan suku bunga acuan, kemudian ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, apakah PMI ataupun aktivitas produksi masih bisa terjaga? Tentu kita akan bahas kembali dengan narasumber kita, Pak Joshua Pardede dan juga Bapak Abdul Sobur. Ya, dengan beberapa data dan informasi tadi yang sudah disampaikan, ini menarik Pak Abdul Sobur. Lantas bagaimana Anda melihat kalau Pak Joshua tadi menekankan adanya kaitannya dengan kredit perbankan? Nah, ini sudah mulai naik lagi atau bagaimana? Atau Anda melihat bahwa kredit perbankan ini masih bisa kita dalam artian kita bisa pinggirkan sedikit lah begitu, kita fokus saja untuk ekspor misalnya? Ya, itu menarik ya sebetulnya. Pemerintah punya banyak cara sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya, bahwa pemerintah bisa menggunakan juga jurus fiskal. Mereka bisa membantu kami dalam banyak hal ya. Misalnya memberikan subsidi bunga yang signifikan atau mendorong industri untuk mendapatkan akses kepada modal kerja murah dari pemerintah. Ya, bisa itu diatur sebetulnya. Karena bagaimanapun stabilitas rupiah ini menjadi kunci ya. Jadi itu yang bisa dilaksanakan. Saya melihat misalnya di lapangan ya dari LPEI itu vehicle khusus untuk mendukung kami sudah mulai dijalankan ya. Pak Purbaya dengan tegas menyampaikan industri mebel diberikan alokasi 2 triliun ya sampai akhir tahun ini nih. Sebetulnya kami mempunyai proyeksi di 16 triliun ya kalau
dengan bunga yang diberikan oleh mereka sekitar 6%. Ini juga adalah program di lapangan harus dilihat bahwa bagaimana secara teknis itu betul-betul bisa disalurkan dengan cepat ya, dengan taktis, jangan kemudian juga terlalu berhati-hati sehingga lambat penyalurannya. Ini adalah poin teknis yang mungkin harus dicek di lapangan. Kedua juga sebenarnya insentif dari pemerintah mengenai belanja teknologi untuk perbaikan atau relokasi atau bahkan misalnya permajaan di alat dan teknologi. Ini juga satu hal yang sangat menarik ya. Bagus didorong lebih besar lagi. Dan terutama sebetulnya deregulasi. Senjata ampuh kalau saya perhatikan dibanding dengan Cina, Vietnam, ekosistemnya sangat-sangat bagus sehingga apapun yang diproduksi di manufaktur ini bisa mempunyai daya saing tinggi. Nah, kita nih belum sampai ke sana karena itu harus komprehensif dari semua aspek harus lengkap ya, perizinan, kemudahan dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya ekspor akan meningkat nanti. Daya saing kita membaik di kawasan ASEAN sehingga kita menjadi pilihan dari tempat industri terbaik ke depan. Saya punya keyakinan kalau itu diperbaiki mungkin 5-10 tahun ke depan Indonesia bisa bukan hal yang mustahil mengalahkan Vietnam itu Pak sebetulnya. Kita tidak sedang dalam posisi lebih rendah dari mereka dalam soal kualitas dan sebagainya. Tapi kita butuh dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk menyamai aspek-aspek regulasi yang sebetulnya mereka jauh lebih baik daripada kita. Baik, itu dia langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh industri mebel dan kerajinan. Nah, Pak Joshua, dari sisi kenaikan nilai tukar rupiah kita yang sedang mengalami tekanan, kemudian kenaikan suku bunga acuan, lantas sejauh mana ini akan memberikan dampak terkait dengan aktivitas produksi? Mengingat tadi PMI manufaktur kita ini sedang rebound lagi ke 50 meskipun ya di level-level yang masih moderat begitu. Menurut Anda ini bagaimana nanti tekanannya ke depan? Ya, bisa saja kalau kita melihat misalkan front itu juga karena faktor front loading juga ya, terkait dengan aktivitas ekspor ya. Mungkin ada aktivitas ekspor ataupun aktivitas manufaktur yang dipercepat ordernya sehingga kalau kita lihat PMI di Mei-nya ini sudah kembali ekspansi. Mungkin di perbatasan ya, tidak bisa kita katakan ekspansi karena kan ambangnya kan di 50 dan PMI manufacturing di bulan Mei itu 50 juga. Jadi kita tidak bisa confirm bahwa terjadi ekspansi di industri manufaktur kita. Yang artinya pun juga kembali lagi yang tadi saya tekankan adalah industri manufaktur domestik kita ini sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah ya, permintaan menurun, lalu biaya produksi meningkat. Sementara itu kalau akan menjadi dilematis ya bagi mereka karena pada saat dia melakukan penyesuaian harga-harganya kepada konsumen ya tentu pasti akan penjualannya menurun. Tapi di sisi lainnya dalam kondisi seperti ini pasti akan tergerus ya operating marginnya mereka gitu. Sehingga makanya ini yang harus kita cermati lagi bahwa dampak dari ditambah lagi dengan kenaikan suku bunga saat ini tentunya efisiensi ini tidak terelakkan lagi, dan juga bagaimana kita melihat berdasarkan diskusi kami dengan beberapa pelaku usaha bahwa Capex pun di tahun ini pun juga relatif sangat flat ya, dan artinya semuanya masih wait and see, dan ini akan sangat dimotori ataupun didorong terdrive oleh sentimen dari pemerintahnya sendiri gitu ya, karena sekiranya pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ibaratnya karbitan dalam hal ini impulsif dan juga kurang persiapan gitu ya, tentu kan tidak menciptakan kepanikan kepanikan di pasar gitu ya, yang ujung-ujungnya kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini di nilai tukar rupiah yang dimana asal muasal kebakarannya ini bukan dari moneter tapi selalu yang disudutkan adalah Bank Indonesia gitu ya, sehingga kita perlu meluruskan lagi bahwa yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana meningkatkan komunikasi dari sisi pemerintah agar tidak menciptakan kebingungan di pasar, khususnya di sektor realnya dan juga di pasar keuangannya. Nah, lantas bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh dunia usaha untuk menyikapi dengan adanya kenaikan suku bunga acuan, kemudian dari suku bunga perbankan pun juga ini yang perlu diantisipasi begitu Pak Joshua? Ya, tadi saya sampaikan ya bahwa dalam hal ini tentunya pelaku usaha pun juga tadi perlu melakukan efisiensi gitu ya, dan juga tadi kalau sekiranya memang belum bisa melakukan penyesuaian harga pada konsumen ya, artinya tadi
dikhawatirkan tadi akan ada karena itu kan pastinya relevansinya tadi sensitivitas ya kepada omset dan penjualan pasti akan turun gitu ya. Ya. Dan oleh sebab itu tadi ya diperlukan juga kreativitas gitu ya, ataupun mungkin dalam hal ini bagaimana sekiranya karena tentunya kalau dari sisi suku bunga kredit tadi ya, memang ini dari sisi perbankan pun juga menghadapi tantangan yang tidak mudah juga ya. Artinya likuiditas di pasar sekalipun data OJK menunjukkan bahwa kondisi likuiditasnya ample, tapi kondisi yang real terjadi di lapangan justru malah cukup ketat gitu ya. Apalagi dengan masyarakat saat ini pun juga semakin FOMO gitu ya, dipengaruhi juga oleh para influencer untuk membeli dolar gitu. Sehingga ini yang akan juga turut mempengaruhi juga ya dari sisi bagaimana seberapa cepat suku bunga kredit ini akan adjusting gitu ya, ataupun akan menyesuaikan gitu. Tapi harapannya sih sebenarnya kami di perbankan tentunya akan terus mendukung dari sisi pembiayaan kepada sektor real, dan juga kalaupun memang aktivitas ekonomi dan usaha dari debitur pun juga tentunya prospektif, tentunya kami akan terus mendukung ya pembiayaan kepada sektor-sektor prospektif tersebut, sehingga ini ditambah lagi tentunya akan bisa mendukung perekonomian kita dalam jangka menengah panjang. Itu dia, dukungan terus dilakukan oleh pihak perbankan ya untuk sektor usaha. Kita akan bahas lebih jauh nanti lantas strateginya bagaimana untuk tetap bertahan paling tidak di sepanjang tahun 2026 ini. Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Joshua, Pak Abdul Sobur, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Joshua Pardede, kemudian juga ada Bapak Abdul Sobur. Nah, ini menarik. Lantas bagaimana upaya strategi yang akan mungkin sudah dipetakan mengingat fluktuasi dari pergerakan nilai tukar rupiah kita, kemudian suku bunga acuan sebenarnya sudah bisa dibaca lah bahwa trennya memang masih akan masuk ke dalam era suku bunga tinggi. Nah, Pak Abdul Sobur, bagaimana nih strateginya nih? Kami kalau lihat dari pengalaman kami ya, berkecimpung dan bergaul di dunia internasional ya, bahkan kita seringkali berdiskusi dengan teman-teman kita sesama asosiasi di Cina, misalnya Vietnam. Kami satu forum, satu meja dengan mereka. Kita sering tanya, keunggulan-keunggulan mereka itu nyata sekali gitu Mas Pras ya. Bahwa kalau boleh saya mengatakan dengan kalimat yang simpel itu, daya saing itu menjadi faktor kunci sebetulnya. Dalam pengertiannya itu bahwa sebuah negara atau bangsa ya, itu bertumbuh bukan karena persoalan kurs. Bukan. Kurs itu bisa dibilang hanya sebagai efek samping ya. Tetapi yang terpenting bagaimana negara ya bisa menghadirkan iklim usaha yang kondusif. Negara bisa secara konsisten membangun ekosistem yang stabil. Jadi bukan hanya dari satu sisi, kan. Banyak aspek ya. Salah satu hal yang terbesar misalnya di bagaimana kita menciptakan deregulasi yang betul-betul berpihak pada dunia usaha. Bukan hanya sektor mebel, semuanya gitu ya. Dan itu menjadi daya tahan ekonomi yang masif, sehingga pada akhirnya nilai tukar kita akan stabil sebetulnya. Kita bisa saja dengan mudah mengatakan BI masalah nih, sebenarnya bukan itu. Masalah utamanya itu sebenarnya masalah daya saing ya. Nggak mungkin lah dengan hanya perbaikan di satu sisi, misalnya moneternya kita perbaiki, bunganya naik tuh kemudian dengan tiba-tiba negara menjadi, nggak mungkin Mas. Itu butuh sebuah upaya yang mendasar, yang betul-betul konsisten dijalankan sehingga kita akan membaik nanti. Itu dia konsistensi, konsistensi kebijakan, konsistensi menciptakan ya iklim usaha yang kondusif, betul, ekosistem industri yang lebih komprehensif. Baik, saya kira di situ poinnya. Ibaratnya gini Mas Pras, kalau saya boleh berkelakar gitu ya. Pemerintah jangan sibuk lah memetik buah yang banyak, tapi nggak pernah menanam bersama dan merawat pohonnya, kira-kira gitu. Tapi rawatlah pohonnya dengan baik, nanti buahnya akan sama-sama kita panen. Baik Pak. Kira-kira begitu. Nah Pak Joshua, lantas bagaimana dilema BI rate naik di antara stabilitas rupiah dan manufaktur ini supaya tidak menjadi dilematis lagi begitu? Dalam artian justru ada win-win solution yang hadir di sana, bauran kebijakan fiskal moneter kaya harus berkuat, kemudian yang diharapkan pelaku usaha konsistensi yang diinginkan begitu Pak Joshua. Ya, saya pikir sudah sangat clear ya pertemuan Gubernur BI, Menteri Keuangan di akhir pekan lalu yang dimediasi oleh Wakil Ketua DPR. Saya pikir saya melihat ini bahwa ini menjadi salah satu indikasi bahwa
kebijakan fiskal juga harus memiliki peran ya, dan harus mendudukan lagi kepada tupoksinya masing-masing gitu ya. Dan artinya kalau tadi moneter ini fokus kepada stabilitas, yang harusnya tetap akan ngegas dan mendukung perekonomian adalah fiskal gitu ya. Dan artinya kebijakan fiskal ini harus tadi mengambil peran sebagai penyeimbang yang lebih aktif ya, insentif yang mendesak, bukan sekedar stimulus yang general gitu ya, tetapi yang langsung menyasar kepada struktur biaya industri. Prioritasnya adalah misalkan insentif pajak untuk impor bahan baku strategis, subsidi bunga kredit sektor manufaktur, percepatan restitusi pajak, dan juga dukungan-dukungan pembiayaan investasi tadi melalui skema penjaminan pemerintah. Selain itu juga pemerintah juga perlu menjaga tadi kualitas belanja agar lebih produktif dan juga mendukung sektoril, bukan sekedar ekspansi belanja yang tidak berdampak langsung pada produktivitas. Jadi intinya adalah saya ingin mengeko juga apa yang tadi disampaikan Pak Abdul Sobur, bahwa Kementerian Lembaga Teknis ini jangan hanya diam-diam saja gitu ya, karena justru mereka yang harus lebih bekerja, karena kan seolah-olah yang belakangan ini disorot hanya Gubernur BI dan juga Menteri Keuangan, padahal Kementerian Teknis lah yang sebenarnya menjadi juru pentingnya gitu ya, menjadi juru kuncinya gitu ya, karena dia akan mendrive bagaimana meningkatkan produktivitas dari seluruh sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan tidak ada peningkatan daya saing, tidak ada peningkatan kualitas, tidak ada peningkatan dari sisi daya saing, misalnya dari semua segmen bisnis UMKM dan juga usaha menengah dan juga usaha besarnya, saya pikir kita tidak akan compete. Dan juga bagaimana kita mau mengejar pertumbuhan tinggi ya. Pertumbuhan tinggi itu hanya sekedar angka saja, tapi peta jalannya tidak jelas dari Kementerian Lembaga Teknis ini. Jadi makanya ini harus ada kejelasan juga ya. Jadi jangan hanya narasi besarannya saja, tapi mikro levelnya pun juga harus dipikirkan oleh kementerian lembaga terkait. Oke, itu dia beberapa poin yang perlu disampaikan begitu ya, konsistensi, kemudian bauran kebijakan dan menteri-menteri kementerian teknis lah yang diharapkan ya bisa menjadi motor penggerak lagi nih aktivitas industri dengan kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan lagi daya saing terhadap produk-produk Indonesia, khususnya mungkin komoditas andalan ekspor kita begitu. Pak Joshua, kemudian Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima Salam kasih sehat. Mas Pras. Sampai berjumpa Pak kembali. Joshua. Salam. Ya pemirsa, memasuki pertengahan kedua tahun 2026, industri properti nasional kembali harus mengalami hujan. Dan kali ini seiring dengan langkah Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5% demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Memasuki pertengahan tahun 2026, perjalanan industri properti tanah air semakin menantang. Hal ini seiring dengan langkah Bank Indonesia yang secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Sebab kenaikan BI rate dinilai akan meningkatkan cicilan kredit kepemilikan rumah atau KPR masyarakat konsumen properti di tanah air. Bank Indonesia mencatat sumber pembiayaan utama pengembang dalam pembangunan properti residensial pada kuartal 1 tahun 2026 masih berasal dari dana internal perusahaan dengan pangsa 80,66% dari total kebutuhan pembiayaan. Dan sumber pembiayaan lainnya dari pinjaman perbankan 13,74% dan pembayaran dari konsumen 5,60%. Sementara dari sisi konsumen, sebagian besar pembelian rumah primer dilakukan melalui KPR dengan pangsa 69,87% dari total skema pembelian. Adapun pembelian rumah primer melalui pembayaran tunai bertahap dan tunai, masing-masing pangsa 19,61% dan 10,53%. Jakarta bagi sumber untuk Adexchange. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, BI rate 5,5% menjadi tantangan baru bagi industri properti. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Joko, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Mas Pras. Baik, terima kasih. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Joko. Pak Rian, apa kabar Pak? Luar biasa Mas Pras. Baik, luar biasa sekali ini. Baik, kita kan bahas terkait dengan BI rate ini yang sudah menjadi 5,5%. Pak Joko, dari sisi pelaku usaha properti, begitu kenaikan ini cukup mengejutkankah atau bagaimana? Atau menurut Anda ini sudah kebijakan yang tepat sambil menjaga rupiah kita juga tetap stabil begitu Pak Joko? Ya, terima kasih. Pastinya dengan kondisi yang terjadi saat ini atau dalam 6 bulan terakhir,
akibat adanya perang dan seterusnya, itu memang kita pasti melihat peluang akan adanya kontraksi atas rupiah, atas perkembangan moneter kita, pasti kita sudah menghitung akan ke sana. Kita lihat bahwa kondisi makroekonomi kan tidak bisa berdiri sendiri. Kita akan sangat tersambung, bahkan bahasanya dunia ini saat ini menjadi kecil gitu. Saling berhubungan, apa yang terjadi di dunia luar pasti tersambung, akan akibatnya akan ke kita juga. Nah, di titik inilah kami atas adanya tekanan terhadap rupiah, kemudian ada kenaikan US dollar pastinya, maka kita melihat Bank Indonesia hanya 2 instrumen, satu intervensi, yang kedua adalah menaikkan suku bunga. Atas kenaikan suku bunga ini kami memahami bahwa ini adalah wilayahnya otonom dari kebijakan pemerintah dalam ini Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Makroekonomi kita secara eksternal harus terjaga dan salah satu konsekuensinya pasti adalah kenaikan suku bunga ini. Pengaruhnya pasti ada karena kita tahu bahwa hal pokok yang terkait dengan realisasi perumahan itu exitnya selalu menggunakan KPR. Hampir 99% itu menggunakan KPR. Oleh karena itu, ketika ada kenaikan suku bunga atau BI rate, maka akan ada tahapan berikutnya adanya penyesuaian-penyesuaian. Ya. Tetapi kami melihat, kami menghitung bahwa selama kurun waktu ini suku bunga kan relatif terjaga ya, dan kalau kita melihat data dari bank besar maka cost of fund-nya relatif masih di equilibrium yang ada di bawah 3,5%. Artinya ketika akan ada perubahan ini insya Allah tidak akan serta-merta, karena kita juga lihat bahwa masing-masing perbankan ini kan juga harus menjaga pertumbuhannya, juga menjaga kualitasnya. Yang pertama pasti akan ada perhitungan seberapa lebar kontraksi ini bisa dijaga atas perubahan ini sehingga tidak serta-merta naik. Yang kedua adalah yang akan dilakukan adalah efisiensi. Kami masih juga akan melakukan efisiensi, perbankan pun juga akan melakukan efisiensi. Tapi lebih itu, perbankan juga akan selalu memberikan address positif berupa cara untuk mengelola risiko ini dengan pelan-pelan melakukan penyesuaian. Jadi bukan sesuatu yang panik respon begitu. Jadi kita berharap ini akan terjaga lebih baik. Baik gitu ya, diharapkan lebih smooth lagi begitu ya dampaknya terhadap sektor properti nasional. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana Anda melihat dengan adanya potensi kenaikan suku bunga acuan dari beberapa waktu sebelumnya, kemudian sekarang sudah menjadi 5,5%, implikasinya terhadap sektor industri nasional akan seperti apa sih? Karena kan ada potensi kenaikan lagi suku bunga kredit perbankan di sana begitu Pak Rian. Transmisinya memang tidak secara letterless seperti itu ya Mas Pras ya. Tadi Mas Joko udah sempat mention secara individual bank mungkin responnya bisa berbeda-beda. Tetapi yang harus kita konfirmasi dulu adalah langkah Bank Indonesia yang hari kemarin menaikkan BI rate 25 basis point itu bagi saya pribadi tidak terlalu mengejutkan karena situasi dan kondisinya memang menuntut untuk Bank Sentral itu melakukan namanya ya tindakan segera. Maka kenaikan 25 basis point itu menurut saya udah tepat dan terukur. Karena sebelumnya di bulan sebelumnya dalam tempo yang tidak terlalu pendek dengan jadwal kemarin dan kemarin itu keputusannya itu di luar jadwal reguler dari Bank Indonesia. Sebelumnya RDGBI sudah menaikkan 50 basis point sehingga accumulated sekarang BI rate di 5,5%. Tentu kalau lihat theoretically-nya memang
seolah-olah ada transmisi kalau BI rate naik, suku bunga acuan naik, maka cepat atau lambat diikuti oleh kenaikan suku bunga di perbankan, baik di sisi simpanan maupun di sisi kredit atau pinjaman. Tetapi itu secara agregat kemungkinan seperti itu. Tetapi dalam situasi kondisi tadi sampaikan Mas Joko sedang relatif unfriendly saat ini, mungkin respon kebijakan yang dikerjakan oleh teman-teman perbankan tidak lalu secara serta-merta mereka segera menyesuaikan suku bunga. Ada pertimbangan bisnis jangka panjang yang harus dipikirkan. Misalnya, kalau harus menaikkan suku bunga simpanan misalnya, itu kan sudah jelas akan menambah beban biaya dana atau yang kita kenal dengan cost of fund. Kalau cost of fund-nya naik, tentu akan akan menekan yang kita kenal dengan istilah net interest margin. Tentu ujung-ujungnya bottom line dari bank itu, yaitu profitnya akan tergerus. Lalu coba dibalas dengan tadi kenaikan bunga kredit misalnya, sehingga net interest margin-nya bisa dijaga. Tetapi kendati mungkin net interest margin-nya bisa dijaga, tapi ada potensi, sama dengan potensi, kemudian kenaikan yang namanya pinjaman bermasalah atau kredit bermasalah yang kita kenal dengan istilah non-performing loan. Kenapa demikian? Karena hampir pasti tekanan-tekanan domestik dan eksternal itu akan menekan teman-teman pengusaha properti secara khusus dan secara umum seluruh pelaku industri di Indonesia. Karena beban mereka bertambah, bukan hanya karena kenaikan harga-harga, terutama harga barang-barang import ya, atau import raw material, tapi juga kemarin atau hari ini mulai berlaku kenaikan BBM untuk RON 92 kalau nggak salah. Dan naiknya cukup signifikan, kurang lebih 30%. Sebelumnya sudah akan naikkan ke BBM. Jadi beban yang dipikul oleh teman-teman pengusaha, termasuk perbankan, itu semakin meningkat. Maka pilihannya adalah sama underline yang disampaikan Mas Joko, yaitu efisiensi. Total efisiensi operasional harus kita jaga, kita tingkatkan. Yang kedua, ya tentu teman perbankan juga memilah mana debitur atau prospek debitur yang eligible secara bank teknis untuk dibiayai. Ya, yang sudah dibiayai mungkin direview, dilihat kembali bagaimana prospek kedepannya dengan situasi dan kondisi yang cenderung istilah saya itu unfriendly. Nah itu yang harus dikerjakan. Nah last but not least, tidak semerta-merta lalu bank akan menaikkan suku bunga. Itu mungkin kalau situasinya normal oke lah, tapi ini situasi sedang tidak normal. Jadi bagi saya teman perbankan dan juga teman pengusaha jangan gegabah lalu melakukan action yang tadi Mas Joko sampaikan ada nuansa kepanikan. Jangan, kita harus tetap cool, kita harus tetap dingin ya, jangan gegabah. Karena yang penting adalah teman-teman pebisnis, teman perbankan melakukan ini berkali-kali saya ulang Mas Pras, yaitu rekalkulasi. Kalkulasi ulang bagaimana perhitungan-perhitungan tadi bisnis itu dari sisi output sama dari sisi input. Bagaimana pengeluaran dan bagaimana penerimaan atau pendapatan itu dihitung. Nah, yang penting nanti di ujungnya adalah tetap surplus. Kalau sampai defisit berarti merugi. Nah, inilah gambaran besar ya Mas Pras, Mas Joko yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan semacam alert system ya, wake up call bagi teman-teman perbankan maupun pengusaha untuk ya tadi kita nggak usah gaduh, kita nggak usah panik. Yuk kita hitung kembali apa yang bisa kita kerjakan di sisa tahun ini yang tinggal berapa bulan lagi. Saya kira itu highlight dari saya Mas Pras. Oke, ini menarik ya untuk dicermati terkait dengan langkah Bank Sentral yang sudah menaikkan suku bunga acuan. Nah, Pak Joko, kenaikan BI rate ini juga akhirnya mungkin ini lagi-lagi kalau kita lihat potensi terhadap konsumen properti lah ya. Ini bisa mengurangi minat mereka untuk melakukan pembelian produk-produk properti kah, atau juga minat investasi misalnya juga di sektor properti begitu, Pak Joko? Ya, kalau dampaknya pasti akan terasa karena dengan adanya kenaikan BI rate, kemudian juga akan diikuti kenaikan yang lainnya, juga akan memberikan penurunan terhadap daya beli masyarakat. Properti kalau kita lihat lagi ya, itu memiliki dampak yang sangat besar karena industri sky itu ada 185 industri, sehingga tekanan ini akan menjalar ke 108 industri tadi. Kita lihat properti atau rumah itu adalah hilir dari banyak industri tadi. Misalkan industri pabrik maupun juga industri sumber daya alam. Ini
akan sangat signifikan kalau kita tadi melakukan kondisi panik gitu. Kita akan melihat kembali atas kondisi properti saat ini. Properti saat ini sebenarnya relatively surplus kebijakan. Yang pertama kita lihat kebijakan PPNDTP itu sampai 2027. Yang kedua adanya KUR KPP perumahan yang kalau nggak salah terseratnya juga masih kecil, masih sekitar 20 triliun dari target pemerintah 130 triliun. Artinya peluang untuk mengaksep pembiayaan khususnya bagi developer masih terbuka, sehingga apa yang tadi saya sampaikan tidak serta-merta menjadi panik, tidak serta-merta melakukan kebijakan-kebijakan penyesuaian itu sangat kita baca, kita persiapkan. Kita juga mengalami beberapa kondisi stres test ya, 98, 2008 juga 2020 sampai 2023 adanya pandemi, kita masih bisa bertahan dan tentunya kami juga tidak berdiri sendiri. Kita menjadi bagian dari pemerintah sebagai agent of development. Real Estate Indonesia memiliki propertinomik, yang mana paradigma propertinomik itu adalah properti sebagai penumbuh ekonomi. Itu sesuai dengan riset kita dengan LN FEB UI, di mana kita akan memberikan dampaknya. Kita menjadi aktornya properti itu. Jadi kami sangat hati-hati. Real Estate Indonesia menghimbau teman-teman pengembang untuk tetap melihat ini sebagai wake up call, sebagai alert buat kita untuk melihat dan secara hati-hati menyusun kembali, kemudian redesign bisnisnya seperti apa. Tetapi kita harus tetap menunjukkan bahwa keyakinan bahwa saat ini properti itu adalah masih amazing bisnis, masih amazing market, karena backlognya juga masih besar, kebutuhan masyarakat khususnya menengah ke bawah apalagi backlognya itu juga masih sekitar 15 juta. Ini berarti bahwa kita harus sangat hati-hati, namun kita juga memahami bagian mana yang harus kita adjust secara biaya, bagian bisnis mana yang harus kita sesuaikan sehingga ini bisa tetap positif. Begitu. Nah itu dia, paling kita lihat per sektor apa yang terdampak. Mengingatkan memang skema pembelian rumah itu masih melalui KPR begitu. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Joko dan juga Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian juga Bapak Rian Kerianto, beliau adalah ekonom senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Nah bicara mengenai data, sebenarnya kita ada data terkait dengan indeks harga properti residensial ini Pak Joko dari Bank Indonesia, di mana pada kuartal 1 2026 itu naik atau tumbuh sekitar 0,62% secara tahunan, di mana ini juga kita lihat mengalami sedikit penurunan kalau kita bandingkan dengan kuartal 4 tahun 2025 yang tumbuhnya 0,83%. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 2025 ini juga justru sedang menurun karena tumbuhnya 1,07%. Adapun kalau kita lihat skema pembiayaan konsumen properti residensial di kuartal 1, KPR masih mendominasi sekitar 69,87% dari nilai pembiayaan konsumen. Nah ini yang harus kita jaga. Dengan adanya kenaikan suku bunga acuan ini, strategi apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman Real Estate Indonesia sehingga tadi meskipun tidak ada kepanikan di sana, tapi kan kita harus tetap menjaga marketnya begitu Pak Joko. Jadi kalau kita melihat data atau review kembali, penurunan realisasi kredit atau realisasi penjualan, realisasi KPR itu turun dari sejak kuartal 1 di 2025 sebenarnya. Di sana sudah turun dari double digit menjadi single digit, kemudian juga bergerak terus sampai kondisi sekarang. Even kalau kita bandingkan di kuartal 1 ini masih ada pertumbuhan sekitar 1% tadi, ini adalah kondisi yang
menurut kami sebagai harapan baru gitu loh. Nah, konteksnya terhadap kebijakan kenaikan suku bunga terhadap sektor properti, pastinya kami yang pertama adalah membaca data bahwa tingkat kebutuhan masyarakat atas MBR ini terjaga, sudah ada hedging suku bunganya, ada fixed rate 5%. Sehingga insya Allah secara pertumbuhan ini akan terjaga. Meskipun realisasinya juga masih belum sebaik realisasi di tahun 2025. Yang kedua adalah atas yang MBR ini biasanya kami membacanya sebagai safety net buat bisnis. Maka kita akan mencari market yang sudah established, dalam hal ini adalah mereka peserta BPJS TK atau karyawan dari manufacturer yang established. Kita melihat bahwa 76% pengguna MBR itu adalah peserta BPJS TK yang atau mereka yang sudah mendapatkan fixed income. Itu yang dari sisi MBR. Sehingga kita masih bisa optimistis untuk bisa mendorong. Kemarin juga kita sudah kontak, kita sudah konsultasi kepada Pak Menteri PKP bahwa ini harus ditopang dengan kebijakan, dengan kerjasama dengan BPJS TK sampai tingkat daerah, bukan hanya kita agreement dengan direksi, karena apa yang operate-nya adalah manufacturer atau pabrik-pabrik yang ada di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masyarakat menengah atau rumah komersial yang menengah, ini kita juga melakukan review bahwa perbankan rata-rata memiliki cara untuk mengakses atau memberikan akses kepada masyarakat yang menengah ini melalui fixed rate yang sudah terkunci, misalkan fixed rate 3 tahun, fixed rate 5 tahun, yang kita lihat secara data itu di bawah 5% atau di bawah BI rate. Artinya juga ini juga tetap akan memberi jembatan untuk bisa tetap menopang pertumbuhannya. Hanya saja memang pasarnya relatif akan terganggu, akan mendapatkan tekanan ketika ada kenaikan suku bunga ini, karena apa? Daya belinya ya itu akan mendapatkan tekanan. Yang ketiga, untuk menengah ke atas, itu untuk atas khususnya, ini adalah masyarakat yang secara kapasiti mereka punya kemampuan choice. Mereka bisa memilih kapan membelinya, kapan bagaimana cara pembayarannya, karena mereka punya kemampuan yang kemampuan untuk mengelola dan memutuskan sendiri. Artinya dengan kondisi ini kami segera memetakan, segera melakukan langkah-langkah sehingga apa yang adanya kendala ini, adanya kebijakan kenaikan BI rate ini, kita tetap bisa mendorong, menopang, bahkan kita tetap bisa menjaga ini tetap positif begitu. Baik. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh industri di tanah air begitu dengan adanya kenaikan suku bunga acuan, kemudian tekanan rupiah pun yang masih terus terjadi saat ini begitu. Berarti kan sebenarnya ini double attack nih yang dialami oleh industri di dalam negeri begitu, termasuk juga industri properti di dalamnya, Pak Rian. Sebetulnya bukan lagi double attack, Mas Bas. Kalau boleh mungkin triple attack. Wow. Iya, karena begini, satu kenaikan harga-harga karena memang tekanan baik itu dari imported inflation-nya. Yang kedua juga depresiasi mata uang rupiah itu sendiri. Satu lagi jangan lupa, akumulasi dari itu tadi sampaikan Mas Joko, itu adalah overhead cost setiap pelaku industri juga naik. Overhead cost namanya, atau operating cost lah. Salah satu contoh kenaikan penyesuaian harga bahan bakar minyak, apapun jenisnya, itu kan udah secara direct itu kan menaikkan biaya
Nah, itu yang saya sebut dengan operating cost atau overhead cost. Nah, tentu teman-teman pengusaha, termasuk perbankan juga harus melakukan tadi yang disampaikan Mas Joko, saya sepakat dan kita udah kerjakan itu, yaitu semacam alignment atau penyesuaian. Jadi mungkin teman-teman pebisnis, teman perbankan sudah punya yang namanya business plan tahun 2026. Tetapi business plan itu Mas Pras, itu kan dikerjakan mungkin ya, itu di akhir tahun lalu, bulan November, Desember. Nah, di semester 1 mungkin shocknya, tekanannya nggak sehebat 1-2 bulan terakhir, sehingga ada peluang besar untuk teman-teman pebisnis ya itu melakukan review terhadap rencana kerja tahun ini, bahkan mungkin sampai tahun 2027. Kalau di perbankan kita kenal dengan istilah rencana bisnis bank 3 tahunan, itu hampir pasti semuanya direview. Karena variabel-variabel apa yang mempengaruhi bisnis properti, bisnis perbankan maupun bisnis yang lain itu sekarang jadi lebih dinamis, perubahannya sangat cepat, baik karena itu perubahan tekanan eksternal maupun perubahan regulasi di dalam negeri sebagai respon daripada tekanan-tekanan itu, yang itu harus dijawab, harus direspon dengan kita juga melakukan penyesuaian. Nah, yang juga penting mungkin saya kira mode kita mungkin ini ada teman-teman pengusaha ini mengatakan sekarang modenya itu mode survivalitas atau mode bertahan. Bagi saya oke lah. Tetapi sama dengan teman-teman pengusaha properti di perbankan pun, dan saya kira di sektor lain pun harus sama-sama sekarang ini situasi seperti ini, maka kita sama-sama yuk flight to quality. Flight to quality itu jaga bagi perbankan, jaga jangan sampai aset menjadi memburuk, jadi NPL. Bagi teman properti tadi Mas Joko sampaikan, jangan sampai repayment capacity dari debitur KPR atau pengembang dan sebagainya itu juga mengalami gangguan-gangguan. Karena situasinya memang, mohon maaf ya, itu sedang relatif tidak unfriendly hari-hari ini. Jadi saya kira itu yang harus diberikan atensi oleh semua pelaku industri. Karena ini bukan hanya teman-teman properti yang terdampak, hampir semuanya terdampak. Ya, hampir semua terdampak. Karena tadi, apalagi saya sepakat dengan Mas Joko, varian atau turunan dari sektor properti itu luar biasa. Jadi kalau sektor properti itu sampai mengalami gangguan serius, saya terus terang deg-degan. Karena rambatannya itu bisa kemana-mana, ke pengusaha material, ke keramik, ke besi baja dan sebagainya. Itu Mas Ras. Baik, itu dia yang penting upaya untuk bisa menjaga sektor industri yang memang memberikan banyak produk turunannya ya di dalamnya termasuk properti ini, sehingga tidak memberikan dampak yang cukup signifikan tekanannya kepada industri lainnya. Nah, itu dia, kita tinggal tunggu lagi langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, bauran-bauran kebijakan fiskal moneter apa nih yang mungkin perlu diramu ulang lagi. Tadi rekalkulasi kalau misalnya dikatakan Pak Rian ya, untuk baik dari sisi pelaku usaha, pemerintah maupun perbankan sendiri dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Begitu Pak Rian. Kemudian Pak Joko, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Rian, Pak Joko, terima kasih. Terima kasih Mas. Salam. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Business nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.